Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai. Untuk kegiatan hari ini yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan dibahas nantinya. Harapannya adalah ketika selesai dari proses penyampaian yang saya lakukan, Bapak Ibu bisa menanggapi ya. Saya izin duduk ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar yang mana akan diajukan dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Ini juga ada hubungannya dengan anak-anak kita nanti. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti di sana ada bertahan hidup dan sebagainya. Terima kasih Pak Indra. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol dan kegiatan restitusi. Ini kemarin ada beberapa guru yang sudah melaksanakan aksi nyata juga, nanti minta bantuannya untuk memberikan tanggapan, kemudian bisa bercerita bagaimana prosesnya dan kendalanya apa di proses penerapan. Nah, yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang paradigma belajar. Paradigma belajar itu pada dasarnya yang zaman dahulu ya, biasanya guru merupakan satu-satunya sumber ilmu. Dulu saya ingat ketika pertama kali mengajar, kebetulan murid saya juga ada di sini, beberapa orang ya. Kita selalu siapkan materi, kemudian kita merasa kita adalah sumber ilmu, sehingga semuanya kita siapkan, dan anak hanya menerima saja. Ya, kemudian kita menganggap murid sebagai ya, gelas kosong yang benar-benar harus diisi. Padahal secara kodratnya adalah anak itu memiliki kehendak, memiliki pengetahuan lain yang juga sama ya. Nah, kemudian kita sering melakukan pembelajaran satu arah. Ketika pembelajaran satu arah, kita selalu ceramah ya, dan memberi kesempatan anak bertanya ya, zaman dahulu ya. Kemudian guru-guru juga memberikan catatan, memberikan fotokopi bahan materi dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, jelas ya, dari proses belajar itu murid pasif. Nah, sehingga yang terjadi ada yang mengantuk, ada yang acuh tak acuh ya. Dia menggambar sesuatu yang tidak jelas, putar-putar jadi atas mejanya ya. Kadang-kadang coret-coret meja. Nah, itu merupakan proses dari rasa bosan anak ya, ekspresinya. Itu yang kita tangkap sehari-hari. Kemudian gurunya aktif, saking aktifnya selama 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, kita merasa lelah. Ketika kita bertanya ke anak-anak, ada pertanyaan? Sudah jelas, anak-anak hanya diam saja. Dia sampaikan jelas tidak juga, ya paham juga tidak. Ya. Nah, sehingga inilah paradigma lama yang harus diubah. Nah, yang sekarang, ya, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Nah, guru dan murid mengalami proses belajar serta kontennya sedikit sekarang. Tetapi murid lebih banyak waktu untuk mendalami prosesnya tentang suatu materi. Bisa lewat P5, bisa lewat tanya jawab dan sebagainya. Nah, kemudian gambarannya adalah murid sekarang itu gelas yang terisi. Jadi kalau kuota gelasnya tidak banyak,
Tentu kita tidak bisa paksakan juga. Jadi menyesuaikan. Berarti si pemilik gelas ini, ya, dia juga punya hak. Dia mau belajar apa, dia mau tidak belajar tentang apa, dia juga punya hak. Kita tanya dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proses pembimbingan di kita sebagai guru itu saat ini meningkat. Ya, memang kita terlihat sibuk, ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau proses bimbingan yang kita buat. Nah, itu merupakan bentuk dari keberpihakan kita terhadap murid. Nah, selanjutnya pembelajaran dua arah, interaktif, menyenangkan, ya. Dari sisi kita sebagai guru sudah berusaha melaksanakan pembelajaran agar murid merasa senang, ya. Ada proses diskusi, ada proses kerja kelompok di sana, ya kan? Di paradigma yang baru ini. Menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Ketika guru menjelaskan, siswa memperhatikan dulu, kemudian nanti giliran. Nah, ini proses ini yang harus kita capai dalam pembelajaran. Jadi bukan berarti kalau murid ribut sedikit tidak boleh, gitu. Tapi dia boleh ribut ketika prosesnya berdiskusi mungkin. Bukan proses dia ketika kita menjelaskan. Ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu anak harus fokus. Nah, ini yang perlu disadari antara siswa dan guru tadi. Mungkin dengan adanya nanti kesepakatan kelas yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian guru sebagai fasilitator. Orang yang memberikan segala kebutuhan murid. Nah, ini tugas berat Bapak Ibu, ya. Tapi paling tidak kita berusaha, oh anak perlunya apa? Anak perlu belajar di luar ruangan misalnya. Maka boleh kita sampaikan. Kita tanya dulu anaknya, oh belajarnya di mana nih enaknya? Pak, belajar di kantin. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak menuruti kalau anak bilang, Pak belajar di kantin, atau Bu belajar di kantin, kira-kira? Coba ada yang menanggapi nih sebelum kita bahas lebih lanjut. Siapa kira-kira? Boleh angkat tangan. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak, Pak atau Bu, kami mau belajarnya di kantin. Nah, kira-kira dituruti atau tidak nih dari anak-anak? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Ya. Ini gambaran kita nih ya sebagai murid. Ketika ditanya seperti itu tadi, ini paradigma lama nih. Silakan. Wah, ya Pak Ikal, memang seperti itu harus ditunjuk sekarang. Mungkin Pak Ikal memberi tanggapan, bagaimana kira-kira? Tidak dituruti ya? Karena tidak perlu. Yang nggak ada mic lagi ya. Bapak Ibu yang lain mungkin tidak perlu ya. Banyak main ya daripada belajar. Kalau belajar di kantin, menurut Bu Kamaria tidak perlu. Menurut Pak Ikal juga tidak perlu. Bapak Ibu yang lain mungkin? Ya, boleh. Miss ya. Boleh sampaikan dulu. Kira-kira kalau ada anak seperti itu, bagaimana tanggapan kita? Pakai mic Bu, boleh? Ya, silakan. Ya. Kalau saya boleh Pak, tapi itu dikasih waktu bisa 10 menit, setelah itu kembali ke dapur. Ya, berarti diberikan waktu selama 10 menit, kemudian baru kembali ke kelas. Berarti prosesnya bukan belajar di kantin, tapi memberikan kesempatan kepada anak, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Bu Tiara, boleh. Boleh pinjam mic, Bu? Iya.
menurut saya tidak perlu. Ya, Karena nanti konsentrasi siswa bukan ke belajar. Dia nanti lebih ke nanti ada aroma-aroma bakwan, gorengan, nanti malah ke situ jadinya. Itu menurut saya. ya. Jadi menurut Bu Tiara, konsentrasi itu fokus perlu berada di kelas. Ya. Nanti kalau belajarnya di kantin banyak gangguan. Berarti Bu Tiara sudah menciptakan kondisi lingkungan kelas yang sesuai untuk proses pembelajaran. Nah, kalau Miss Epi mengatakan memberikan kesempatan kepada anak dengan rentang waktu tertentu. Nah, sehingga anak sempat ke kantin, ketika selesai waktunya kembali ke kelas, begitu ya. Nah, jadi dalam paradigma baru ini, kita sebagai guru dituntut untuk mengerti kebutuhan anak, bukan keinginan anak. Kalau keinginan anak, anak ingin belajar di kantin. Tapi kalau mengerti kebutuhan murid, seperti yang sudah dilakukan Miss Epi itu betul. Silakan beri kesempatan anak untuk ke kantin dengan rentang waktu. Nah, tapi juga tidak setiap hari ya kan? Karena itu keinginan anak memang. Tetapi kalau di kita ya, karena itu kita merasa oh anak perlu makan ya, mencukupi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup salah satunya. Nanti kita akan bahas sampai sana. Nah, itu dibolehkan ya. Di kurikulum Merdeka itu dibolehkan. Nah, tambah lagi yang lain misalnya ketika anak ya, lupa dengan sesuatu, tugasnya ketinggalan, itu kira-kira boleh diambil atau tidak? Nah, kita agak bergeser sedikit pemahamannya ke arah tugas ya. Nah, bagaimana untuk Bapak Ibu yang belum berbicara ya? Nah, silakan. Ya, Pak Eko ya. Pak Eko ingin menyampaikan. Ya, silakan Pak Eko. Nah, jadi ada anak yang kondisinya lupa membawa tugas pada hari tersebut. Nah, kira-kira menurut Bapak, boleh tidak anak itu kembali mengambil barang yang tertinggal tadi atau tugas yang tertinggal, atau Bapak memberikan kesempatan di lain waktu? Silakan, Pak. Saya tidak memberikan izin yang ada tugas berapa waktu yang ada. Tidak nyusul di lain waktu. Ya, menyusul di lain waktu ya. Mungkin Ibu atau Bapak yang lain? Silakan. Tidak diizinkan karena kita tahu bahwa berbicara ya mereka untuk melakukan ini kepentingan mereka. Kalau saya sih berpendapat bahwa mereka kadang-kadang juga jadi satu alasan ya kadang-kadang untuk keluar. Saya tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan ya. Ibu-ibu yang lain? Apakah mengizinkan ketika ada murid yang tertinggal ya tugas atau hal lain? Apakah mengizinkan anak untuk keluar, mengambil, atau bagaimana solusinya? Ya, Bu Amanda, silakan. Kalau saya Pak tidak mengizinkan anak tugas, tapi memberikan dia kesempatan di lain waktu untuk melakukan tugasnya. Selama dia masih bertanggung jawab, dia mau mengumpulkan tugasnya. Daripada ada anak yang masa bodoh ya Pak, dia nggak mau tahu juga. Terus kita yang lagi, ini tugasnya belum. Daripada yang seperti itu Pak, lebih baik ya diberikan kesempatan di lain waktu. Ya, diberikan kesempatan di lain waktu ya Bu ya. Nah, jadi benar ya Bapak Ibu sampaikan tadi bahwa apa yang anak inginkan itu bukan merupakan kebutuhannya,
guru hanya berpihak kepada kebutuhan anak, bukan keinginan anak. Nah, jadi itu merupakan proses yang sudah benar, ya. Nah, tinggal kita bisa lakukan ya sosialisasi mungkin yang lain. Kita berikan solusi yang lain, ya. Misalnya mungkin orang tuanya mau mengantarkan ke sekolah atau keluarganya yang lain. Nah, itu dipersilahkan. Jadi selalu ada alternatif solusi terdapat permasalahan dengan anak-anak gitu ya. Nah, jadi bukti keberpihakan kita ya salah satunya adalah itu. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini kecil ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dan hubungannya dengan kurikulum merdeka. Salah satunya yaitu guru hanya dapat menuntun ya, dan anak punya kehendak bebasnya. Guru diibaratkan seperti petani yang hanya bisa merawat tanaman, memberikan pupuk, memberi air, ya, kemudian membebaskan dari gulma, tetapi tidak bisa mengubah kodrat tanaman jagung yang ditanam petani menjadi tanaman padi. Nah, sama juga halnya dengan kita guru. Kita guru tidak bisa mengubah watak anak. Anak secara kodrat sudah punya watak dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kita guru hanya bisa mengubah kodrat kecerdasan. Artinya ketika anak sudah mendapatkan pengetahuan tentang sopan santun, ya, tentang pentingnya bersedekah misalnya, maka anak diharapkan walaupun kodratnya dia adalah orang yang pelit, tetapi ketika dia mengetahui bahwa ketika dalam hukum agamanya misalnya menyatakan bahwa sedekah itu adalah lebih baik, maka anak akan memproses informasi tersebut menjadi pemikiran. Dan pemikiran tersebutlah yang menyebabkan anak hilang sifat kikir atau pelitnya tadi. Nah, inilah proses yang dilakukan oleh guru, ya, seperti halnya petani. Nah, kemudian yang kedua, kita mendidik anak itu berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Nah, apa sih kodrat alam itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah baca. Kita sambil sharing saja. Ya. Yang belum siapa tadi? Nah, boleh Bu diantarkan mic-nya. Ya, Bu Anung ya. Boleh. Ya, silakan Bu Anung. Jadi mungkin ada yang sudah paham ya bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman ketika kita melakukan proses mendidik kepada anak. Bu Diana mungkin, ya, atau yang lain boleh, kira-kira yang sudah juga boleh. Nah, inilah bentuk keberpihakan kepada teman-teman ya. Salah satunya adalah memberikan kesempatan. Nah, gitu. Nah, jadi mengapa kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam? Maksudnya adalah ketika anak lahir di lingkungan yang dekat dengan danau misalnya. Ini kondisi kita nih, real ya. Kita berdekatan dengan Danau Sentarung ya. Kemudian pekerjaan orang tua, latar belakang orang tuanya itu hampir banyak nelayan. Maka proses pembelajaran yang akan kita lakukan adalah pembelajaran kontekstual yang berpihak salah satunya adalah dengan mendekatkan konsep materi sesuai dengan keadaan di mana anak tinggal.
Contoh, misalnya ketika kita mengajar tentang biologi, nah di sini ada rekan saya Bu Halimah dan Bu Anung. Ketika kita mengajarkan tentang konsep materi dunia hewan misalnya, maka secara kontekstual yang kita pelajari adalah yang berhubungan dengan tempat tinggal anak-anak. Di sana ada hewan yang misalnya hewan di pantai, endemiknya di pantai, itu tidak diutamakan. Yang lebih diutamakan adalah yang di danau tadi yang dibahas. Bukan berarti tidak boleh belajar tentang pantai. Kalau anak memang ingin, ya, ketika proses belajar tadi, ya, anak sudah mendapatkan motivasi untuk belajar tentang hewan di daerah lain, maka secara otomatis anak akan mencari pengetahuan itu tanpa harus kita minta. Nah, inilah prosesnya ketika kita mengajarkan kepada anak yang hubungannya dengan kodrat alam. Nah, kemudian yang kedua, kodrat zaman. Bagaimana ketika kita mengajarkan kepada anak-anak sesuai dengan kondisi realnya di lingkungannya. Ada kasus seperti ini misalnya, berhubungan dengan kodrat zaman. Saat ini, ya, HP itu merupakan, ya, dua sisi mata uang yang saling berlainan. Di satu sisi kita menggunakannya untuk pembelajaran, di satu sisi ada hal negatif juga dari HP tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita sudah berpihak kepada murid, kita mengajar sesuai dengan kodrat zaman, apakah HP itu diperbolehkan atau tidak? Dan jika diperbolehkan, bagaimana kita mensiasati supaya bisa fokus terhadap proses pembelajaran? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan dari permasalahan tersebut, silakan. Ya, Bu Halimah mungkin. Ya, Pak Ikal sepertinya. Ya, silakan Pak Ikal. Selamat pagi. Pagi. Saya masih ingat ada kata-kata terkenal juga. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Kita tidak bisa menghindari teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Hanya saja teknis penggunaan HP itu nanti yang akan kita kondisikan. Tentu mengontrol siswa sebanyak 30 itu tidak mudah. Nah, jadi perlu mekanisme yang baik yang kita susun, seperti misalnya ada pembagian durasi penggunaan HP. Jika kita mencari referensi, ya silahkan diberikan 10 menit, maka dia akan terpacu. Lebih dari itu dia tidak akan dapat referensi yang dicari di internet. Jadi dia bergelut dengan waktu dan tidak memikirkan hal di luar arahan atau konteks yang akan kita kerjakan. Jadi seperti manajemen waktu. Karena kalau tanpa batasan waktu, mereka bisa mengakses hal-hal yang lain di luar pembelajaran dan fokus juga terpecah sebenarnya. Seperti itu. Jadi boleh saja dan sudah seharusnya, karena internet itu sangat penting untuk menambah referensi materi dan pengetahuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ika. Nah, jadi benar ya yang Pak Ika sampaikan bahwa teknologi itu merupakan sudah kodrat zaman dari anak-anak, ya. Bukan barang mewah, bukan barang baru, ya. Sehingga ketika proses pembelajaran akan lebih menyenangkan, ya, menggunakan teknologi. Ya, cuma dengan syarat tertentu, misalnya, ya, pembagian waktu, kemudian mengkondisikan anak
untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, jadi pada prosesnya. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu sekolah adalah tempat menyemai benih kebudayaan dan murid adalah benih itu. Nah, jadi sekolah itu sangat menentukan karakter anak. Mengapa kurikulum Merdeka itu sangat menekankan pendidikannya atau sekolah melaksanakannya kurikulum Merdeka itu berdasarkan fase. Jadi kita di SMA ini tidak bisa langsung dikatakan, oh murid kita gagal atau kita gagal mendidik mereka. Tidak bisa. Karena anak-anak itu harusnya sudah dididik di fase awal, di fase A, pra sekolah, di TK, ya, di PAUD. Kemudian lanjutlah mereka di SD, SMP, dan SMA di terakhirnya, ya. Nah, karena kalau kita semua membentuk karakter anak tadi, sementara anak sudah punya karakter sendiri, ya. Kodrat anak sudah ada, dan itu tidak bisa kita ubah. Kita hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, gitu ya. Jadi memang inilah tugas berat dari guru, ya, untuk menuntun anak, tetapi juga perlu kolaborasi, ya, dengan guru-guru lain, sehingga hal ini membuat saya memikirkan sebuah ide, ya. Dari tidak berani membentuk sebuah komunitas, dari 2 tahun yang lalu saya pengen buat komunitas, baru bisa di bulan kemarin, ya. Itu pun kita usahakan, kita paksakan, ya. Nah, harapannya dengan komunitas ini terdapat visi atau pemikiran bersama dari setiap guru, terutama di kecamatan kita. Nah, sehingga itu bisa, ya, menghasilkan satu keputusan bersama. Proses mendidiknya yang sama, sehingga kita di SMA ini tinggal melanjutkan saja. Nah, itu harapannya. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya yang hubungannya dengan kurikulum Merdeka adalah murid ini adalah yang sudah punya kehendak bebas, perlu perencanaan. Karena kalau kita lihat, ya, anak dengan perencanaan yang baik, itu nilai akademiknya bagus. Anak dengan dukungan orang tua, terutama dalam hal mewujudkan cita-citanya, itu akademiknya akan selalu bagus dibandingkan anak yang memang dibiarkan. Walaupun kondisinya, ya, tidak semua orang tua itu mampu untuk membiayai anaknya dalam proses pendidikan. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu ketika kita menemukan situasi, ya, ada anak yang tidak didukung oleh orang tua, tetapi dia masih punya keinginan untuk sekolah. Nah, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan dari proses tersebut? Nah, silakan. Mungkin Pak Eko bisa, Bu Stella, yang belum, ya. Nah, boleh. Yang sudah juga boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita sharing saja, ya. Karena ini real terjadi di kita, ya. Ketika anak tidak mendapatkan dukungan finansial, tidak mendapatkan dukungan emosionalnya juga tidak mendapat dukungan, ya, secara sosialnya juga tidak mendapatkan dukungan di lingkungannya, orang tuanya mungkin sudah tidak ada, yang ada mungkin hanya keluarga yang lain, dan juga kondisi ekonominya juga sama-sama tidak mampu, ya. Nah, sebagai guru, apa yang akan kita lakukan ketika menemukan proses tersebut? Pak Romano sepertinya sudah siap-siap dengan bayangan pemikiran. Silakan Bu Halimah duluan, boleh? Ya, ya, silakan Bu Halimah. Oke, baik. Dalam pertama yaitu motivasi kepada anak. Ya, silakan Bu. Memberikan motivasi kepada anak. Ya. Kepada anak, terus lagi
datang ke orang tua apa permasalahannya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bu Alima. Nah, jadi Bu Alima sudah menyampaikan bahwa sebagai guru setidaknya kita peduli dengan cara mendatangi orang tua, kemudian berkomunikasi, minimal berkomunikasi, memberikan motivasi kepada anak dan orang tua, ya, ketika pembiayaan tidak ada, mungkin bisa dengan mencarikan beasiswa mungkin ya. Nah, ini yang sedang kita proses ya di sekolah kita. Kita mau mencoba mencari beberapa link beasiswa untuk anak-anak kelas 12. Nah, itu kita usahakan. Kita lagi cari jalurnya, salah satunya itu. Nah, karena apa? Anak kan tidak semuanya juara kelas. Anak tidak semuanya punya kemampuan ya intelektual yang sama ya kan? Karena anak adalah makhluk yang berbeda-beda ya, punya kemampuan yang berbeda pula. Nah, maka mungkin beasiswa itu bisa menyasar mereka juga, bukan hanya yang tidak mampu, bukan hanya yang prestasi saja, tapi mungkin yang tengah-tengah. Ya, golongan tengah-tengah ini yang banyak gagal biasanya. Dapat beasiswa tidak, ya, kemudian dapat beasiswa prestasi juga tidak. Ya. Jadi beasiswa tidak mampu tidak dapat, dan beasiswa prestasi juga tidak dapat. Nah, jadi golongan yang tengah-tengah ini banyak. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Nah, itulah yang akan kita pikirkan bersama. Nah, jadi dengan cita-cita yang sudah pasti ya, maka anak akan lebih mudah untuk menentukan. Artinya anak dan orang tua punya tujuan bersama ya dalam menentukan masa depan. Ya. Dapat kita bayangkan kalau anak kita tidak kita dukung, ya, anak pribadi kita, tentu juga tidak akan bisa. Tentu dengan dukungan finansial, dukungan motivasi internal dan sebagainya, itu bisa meningkatkan ya proses mereka belajar. Nah, sehingga orang akan selalu mengatakan, oh wajar si A juara anak guru. Oh, wajar si B juara anak guru. Nah, seharusnya tidak seperti itu ya. Tapi ketika orang tua memang betul-betul peduli ya, apapun pekerjaan orang tua, anak tetap akan ya berprestasi. Nah, itu harapan kita. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, apakah kurikulum Merdeka menjawab pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan proses yang tadi sudah saya sampaikan? Kira-kira Bapak Ibu, iya atau tidak? Bagaimana Pak Eko? Iya. Yes. Nah, apa alasannya Pak? Ketika Bapak menyatakan iya. Karena kalau kita lihat Pak, dalam kurikulum Merdeka itu kan mengambil pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Dari awal kita juga kan Ya. pertama kali ini memang ide utama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak, karena prosesnya, idenya berasal dari Ki Hajar Dewantara, sehingga kurikulum Merdeka ini bisa menjawab dari pemikiran beliau. Nah, apakah murid-murid kita sudah bebas, sudah merdeka dalam menjalankan pendidikannya? Belum ya, Pak Ibu ya. Nah, jadi masih banyak tantangan ya yang karena kemerdekaan itu anak bisa memilih. Ya, anak bisa memilih. Bukan merdeka bebas, tapi anak memiliki pilihan untuk belajar tentang apa saja yang dia inginkan. Anak tidak suka pelajaran fisika, kita paksakan dia belajar fisika, berarti anak belum merdeka. Ya kan? Anak tidak suka belajar biologi, kita paksakan dia belajar biologi. Atau anak tidak suka ekonomi, masih kita paksakan juga dia belajar ekonomi. Ya kan? Nah, bagaimana kita sebagai guru berperan untuk menciptakan kemerdekaan bagi anak di sekolah kita? Mungkin Bapak Ibu punya saran dan ide. Pak Romanus mungkin?
Silakan Pak. Nanti boleh dilanjutkan Bu Diana ya. Nah, Bu Stella, Bu Anung juga boleh. Silakan. Nah, bagaimana kita ya bisa menciptakan minimal mendekatilah proses kemerdekaan bagi anak ya, yang sudah kita lakukan di sekolah, sehingga anak memiliki pilihan. Apa kira-kira? Proses pembelajaran kan luas Bapak Ibu, tidak harus berada di dalam ruangan, ya kan? Nah, Bu Tiara mungkin, silakan. Bu Manda, boleh? Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Pertama apa? Dengan pemilihan minat kelas, kemudian eskul, ya kan? Walaupun pengkondisiannya, tapi kita sudah mendekati itu. Anak sudah bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan kelompoknya tadi. Nah, karena kesesuaian dengan kebutuhan dan keperluan guru ya. Nah, setidaknya kita sudah melaksanakan itu. Kemudian kita memberikan proses perencanaan di pembelajaran. Kita mulai menyusun plan pembelajaran dengan menentukan CP yang sedikit mudah ya. Kemudian nanti meningkat berdasarkan kemampuan anak, memberikan asesmen awal. Ini sudah kita lakukan. Nah, itulah contoh dari keberpihakan kita kepada murid dalam prosesnya mencapai murid yang merdeka tadi. Nah, jawabannya adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi ketika dengan berbagai permasalahan murid dan guru, maka prosesnya itu proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa cirinya? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ciri-ciri dari proses pembelajaran berdiferensiasi? Nah, Bu Stella mungkin kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan Bu ya. Nah, salah satunya adalah fleksibilitas, ya, fleksibel ya. Jadi ketika guru mengajar ya, menilai menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian melibatkan penggunaan sumber daya yang beragam. Apa sumber dayanya tadi? Bisa lewat HP, internet, bisa lewat buku, bisa lewat tutor sebaya, bisa lewat guru tamu misalnya. Nah, kemudian penggunaan bahan ajar yang sudah disesuaikan. Kita kan sudah buat modul gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi kita. Menggunakan prinsip-prinsip teknologi dalam proses pembelajaran. Dan kemudian membentuk kelompok dalam proses aktivitas belajar. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan tipe dan atau gaya belajarnya, ya kan? Karena kita sudah menerapkan ya kan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua apa? Pengelompokan berdasarkan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sudah mengajar di kelas ya. Membuat kelompok. Ya. Kemudian melakukan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif secara terus-menerus. Anak-anak dipantau kondisinya, ya. Dipantau juga keadaannya. Apakah proses belajarnya sudah sesuai dengan target capaian atau belum. Nah, ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya kita tidak menyadarinya saja ya, di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Pernah enggak Bapak Ibu memaksa anak dan tidak mampu mengerjakan soal tipe A, Bapak Ibu paksa harus selesai? Kan tidak kan? Tentu Bapak Ibu memberikan solusi lain. Dah, kalau kamu nggak bisa kerjakan soal ini, nah kamu kerjakan tugas ini, gitu kan? Nah, kita memberikan remedial kesempatan bagi anak untuk mengulang.
kita memberikan pengayaan kepada anak-anak yang sudah mencapai target di atas rata-rata dengan penugasan lain. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, inilah ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian selanjutnya ada keterlibatan siswa. Nah, bagaimana kita mendorong keterlibatan siswa, kemandirian mereka. Ya, kita dorong supaya mereka aktif, sehingga kita tidak terlalu lelah, banyak menjelaskan dan sebagainya. Anak-anak berproses mencari ya, pengetahuan apa saja yang mereka butuhkan. Nah, itu merupakan salah satu keberpihakan kita ya pada murid ya, salah satunya. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika saya bisa menjawabnya, saya akan jawab. Kalau saya belum bisa menjawabnya, akan menjadi PR bagi saya dan akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya atau yang lain. Ya. Dari pemaparan tadi, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman bisa sharing bersama kita di sini, ya, dalam forum diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Silakan, Bu Diana, sepertinya sudah siap-siap. Bu Kamaria mungkin? Bu Amanda? Ya. Mungkin pernah punya cerita di kelas ya, selama proses membimbing ya, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana hasilnya gitu ya. Jadi ketika kalau dulu ya saya lakukan proses pembelajaran, sebenarnya banyak manfaat ya ketika kita memberikan proses pembelajaran kepada anak ya dengan capaian yang berbeda-beda. Tentu kita sebagai guru tidak bisa memaksa anak untuk mencapai hal yang sama bagi setiap anak ya. Tentu ada proses yang berbeda juga yang anak lalui, sehingga mungkin dari proses keadilan sudah kita lakukan kepada anak bahwa inilah yang bisa kita lakukan ya. Ketika kita memberikan penilaian kepada anak, mungkin nilai si A 85 karena dia bisa, si B ini 85, tapi karena dia prosesnya. Nah, sudah kita lakukan. Cuman tidak kita buka ke halayak ramai ya kan. Jadi guru akan selalu punya pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul berpihak kepada murid. Nah, guru adalah makhluk yang sabar ya, yang selalu memberikan apa yang dia punya kepada anak-anak, meskipun tidak mendapatkan balasan yang setimpal untuk hal tersebut. Nah, inilah yang sudah kita lakukan ya. Nah, jadi harapannya ya, dari paradigma pembelajaran ini kita tetap semangat ya, menjadi guru, kita tetap semangat melaksanakan tugas kita, sehingga prosesnya biarlah Tuhan yang menentukan, dan akhirnya juga kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan keyakinan kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena materi kita masih ada. Terima kasih masih bersama saya dalam diseminasi budaya positif. Kita lanjutkan dengan disiplin positif. Pada saat dahulu mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menyelesaikan di PMM-nya tentang modul disiplin positif. Apakah sudah ada? Boleh tunjuk tangan yang atau angkat tangan. Oh ya, Bu Kamaria. Siapa lagi? Pak Eko sudah? Sudah ya. Angkat tangan Pak kalau sudah Pak. Ada orang. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah menyelesaikan modul disiplin positif? Belum, Pak. Belum ya? Baik, tidak apa-apa. Masih banyak waktu Bapak Ibu. Ya, jadi pada proses disiplin positif yang akan kita lakukan di sekolah ya, dengan menggunakan pendekatan teori kontrol ya, pada prinsipnya adalah
kita ya sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain, atau bahkan saya kepala sekolah tidak bisa mengontrol bapak ibu guru, karena masing-masing dari kita punya kehendak bebas yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku yang kita anggap itu jahat, nakal dan sebagainya itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Dia punya tujuan sendiri yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin merupakan sebuah solusi ya. Biasanya Pak Eka sering sampaikan win-win solution. Saya kadang lihat beliau ketika menanyai anak, udah begini aja, kita sama-sama ini nih katanya kan, biar sama-sama senang. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan kasus ini? Ternyata Pak Eka sudah melaksanakan restitusi ternyata. Nah ya, secara tidak sadar saya amati, nah, sayangnya tidak saya rekam. Nah, gitu kan. Jadi yang terjadi saat ini, kita harus sering berkomunikasi dengan anak. Contoh ketika saya menyampaikan kepada anak-anak, kalau saya berbicara, anak-anak diam dahulu. Kalau tiba-tiba sama-sama berbicara, apa konsekuensinya? Apa kesepakatannya? Apa keyakinan kelasnya yang mereka langgar? Nah, di disiplin positif itu hubungannya nanti dengan keyakinan kelas. Oh, anak-anak ada yang menyampaikan dengan kalimat positif. Kami akan berusaha untuk menyelesaikan tugas, Pak. Ada juga yang kalimat negatif. Kami akan buang sampah keliling lingkungan. Itu kalimat negatif. Tetapi nilai-nilai kebajikan dari keliling mengut sampah sekolah itu ya adalah nilai kebersihan. Nah, nilai kebersihan ini tadi akan kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Makanya kemarin saya mencoba masuk di kelas 10B, walaupun sudah punya keyakinan kelasnya, saya mau review kembali. Nah, bagaimana proses mereka mendapatkan keyakinan kelas tersebut. Mungkin di lain kesempatan saya akan masuk di kelas 10A, juga akan melihat bagaimana proses mereka mendapatkan keyakinan kelas tersebut. Ya. Nah, kemudian harus ada kerjasama atau kolaborasi, ya, dan konsensus atau kesepakatan-kesepakatan yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi dari proses komunikasi dengan anak-anak tadi bisa dibedakan antara konsekuensi, ya, antara konsekuensi dengan hukuman. Nah, juga akan kita bahas nanti. Nah, kemudian ada realitas kebutuhan kita yang berbeda. Jadi ketika kita berbeda tujuan, berbeda kebutuhan, tentu juga akan berbeda jalan ya, Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi orang boleh berbeda pendapat dengan kita, itu sah-sah saja. Nah, tapi bagaimana kita menyatukan perbedaan pandangan tadi sehingga menjadi sebuah kesepakatan atau pilihan-pilihan baru tadi. Itu salah satunya. Yang positif tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang semua orang sama pandangannya atau universal. Nah, contohnya ketika ada di kelas Bapak Ibu yang menuliskan keyakinan kelasnya bahwa tidak datang terlambat. Nah, walaupun itu kata tidak atau kata jangan itu adalah kalimat negatif, yang tidak boleh dituliskan sebenarnya. Karena apa? Berhubungan dengan teori otak manusia, bahwa ketika ada kata tidak dan kata jangan, maka otak secara otomatis menolak perintah tersebut. Karena otak selalu menginginkan kalimat-kalimat positif. Jika kita menyatakan kepada anak, jangan terlambat, maka dia akan terlambat. Nah, itulah Bapak Ibu ya, berdasarkan teori otak tersebut.
Silakan lebih awal. Ya, kalimat positifnya ya. Kalau silakan terlambat, berarti itu sudah kalimat positif, Pak. Ya kan? Sudah kalimat positif. Tentu akan dilakukannya karena dipersilahkan tadi kalimat positifnya ya. Silakan datang lebih awal misalnya gitu ya. Nah, kemudian tentang motivasi. Motivasi pada manusia itu terbagi menjadi 3. Karena kategorinya 3, sebenarnya dia yang pertama adalah dari dirinya sendiri, kemudian yang kedua 2 kategori dari eksternal. Nah, motivasi yang berasal dari internal kita, yaitu kita berharap anak-anak itu ya memiliki motivasi dari dirinya sendiri, tanpa harus dipaksakan, tanpa harus melalui hukuman, tanpa harus melalui penghargaan. Ya. Jadi anak memiliki motivasi dari dirinya sendiri, tentu akan lebih baik ketika anak sadar bahwa ya proses dirinya untuk menjadi apa yang dia inginkan itu sesuai dengan keyakinannya juga. Nah, ketika tadi ada keyakinan kelas ya menyatakan bahwa datanglah lebih awal, maka dia yakin bahwa dengan datang lebih awal dia memiliki nilai atau menjalankan nilai kedisiplinan. Ketika anak melaksanakan piket, apakah itu piket kelas dan sebagainya, maka anak yakin bahwa ini berhubungan dengan nilai kebersihan, ya, nilai kebajikan, kebersihan yang dia jalankan. Nah, sedangkan motivasi eksternalnya ini berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Ternyata secara jangka pendek boleh penghargaan, tapi secara jangka panjang tidak boleh. Termasuk ketika kepala sekolah memberikan hadiah kepada guru, itu menjadikan dia motivasinya eksternal. Maka guru akan selalu berpikir, oh ini rajin karena ada hadiah. Ketika hadiahnya berhenti, maka dia berhenti juga lakukan kebaikan. Atau bisa menimbulkan dampak negatif seperti rasa iri, cemburu dan sebagainya. Nah, di penghargaan itu hanya bisa digunakan untuk jangka pendek. Begitu pula dengan hukuman. Bapak Ibu mungkin pernah ingat kalau kita flashback ya. Ada satu kejadian Bapak Ibu yang sampai saat ini masih membekas yang dilakukan oleh guru Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dulu sekolah. Saya ingat kelas sekian saya dipukul Pak si A misalnya. Atau saya dimarahi oleh Pak si B. Kita masih ingat Pak Ibu, bahkan sampai puluhan tahun hal-hal negatif hukuman tersebut masih diingatnya. Jadi saya ketika membaca teori ini, saya merasa bersalah juga. Jangan-jangan yang saya lakukan ini masih diingat oleh alumni-alumni, termasuk yang siswa sekarang jadi guru di sini. Iya kan? Jadi hal-hal seperti itu nggak boleh sebenarnya. Jadi hukuman itu akan selalu diingat. Begitu pula dengan penghargaan, tapi hanya berhubungan dengan jangka pendek. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membentuk pribadi anak tanpa adanya penghargaan atau hukuman? Nah, jawabannya adalah pada proses restitusi. Nah, restitusi ini sebuah cara ya, yang melibatkan anak dalam proses dialog, sehingga anak bisa berpikir secara sadar bahwa yang dilakukannya telah melanggar keyakinan kelas, melanggar keyakinan atau norma-norma kebajikan yang umum di masyarakat.
Nah, sehingga ketika anak sadar, maka kita tinggal mengarahkan bagaimana proses tersebut bisa berjalan. Nah, saya pernah coba melihat atau membuatkan sebuah program restitusi ya. Nah, jadi inilah dia prosesnya ya. Bagaimana restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada proses ini saya akan tunjukkan video proses restitusi pada anak ketika mereka tidak piket dan datang terlambat. Makanya saya kemarin tanya kepada Bapak Ibu, anaknya masih ngulang atau tidak? Kalau masih ngulang, bisa jadi prosesnya saya yang salah, atau memang anak belum menyadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hari ini saya akan melakukan program restitusi kepada 2 orang murid yang terlambat dan tidak piket. Mari simak video berikut ini. Misi, Pak. Desti, Ya, Pak. jadi Bapak dengar dari grup chat katanya kamu tidak ikut kelas, betul? Benar, Pak. Betul ya? Benar, Pak. Jadi ini ya Desti ya. Kalau kira-kira kita ini kan mau cerita ya, boleh ceritakan kalau misalnya apa sih sebabnya kamu kok bisa tidak ikut? Ya? Kita bukan mau cari benar atau salah. Bapak ingin kamu ceritakan. Apa sebenarnya? Desti terlambat karena membantu orang tua, Pak, di rumah. Bantu orang tua ya. Iya. Jadi Desti ya, membantu orang tua itu merupakan perbuatan yang mulia. Jadi Desti bisa mengatur waktu ya dengan pekerjaan di rumah dan pekerjaan di sekolah ya. Tanggung jawab Desti di sekolah. Iya, Pak. Karena apa? Yang namanya membantu orang tua itu adalah kewajiban. Nah, dengan di sekolah juga merupakan kewajiban kita juga ya kan? Iya, Pak. Kira-kira dari peristiwa kamu ini apa yang kamu langgar dari kesepakatan kelas kita? Dari kesepakatan kelas, Desti melanggar norma kerjasama, disiplin, saling menghormati, dan tanggung jawab, Pak. Ya, jadi kamu sudah paham ya apa yang sudah kamu sebutkan tadi, ada kerjasama mungkin ya, Ya, kemudian saling menghormati, disiplin, dan tanggung jawab ya. Kira-kira dari hal-hal yang kamu sebutkan tadi, bagaimana caranya agar kamu bisa memperbaiki diri? Desti nanti berusaha untuk mengatur waktu, Pak. Ya, Dan juga mengajak teman-teman untuk mengikuti keyakinan kelas itu bersama-sama. ya baik ya. Syukur ya, kamu sudah memahami bahwa keyakinan kelas itu ya, harus dilaksanakan bukan karena paksaan, tapi karena keyakinan kalian bersama ya, Iya, di dalam kelas. Terima kasih kamu sudah menyadarinya dan kamu siap untuk memperbaikinya ya Siap, kan? Pak. Nah, tadi kita sudah bercakap ya, berkomunikasi tentang segitiga restitusi. Nah, kira-kira setelah kegiatan ini apa sih tanggapan kamu? Boleh disampaikan? Saya merasa lega dan sedikit malu karena mungkin itu bisa dirasakan sama teman-teman yang melakukan masalah, karena tapi mereka mempunyai alasan, Pak, di balik itu. Nah, Terus gimana? di balik itu mereka ada kesadaran supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Ya, artinya menyadari bahwa ketika sudah ada tanya jawab seperti ini, kamu merasa akan bisa merubah diri dari dalam kan? Iya, Pak. Dari dirimu sendiri Iya. ya kan? Ada kesadaran diri sendiri dan menerapkan keyakinan yang keyakinan kelas yang harus diterapkan pada lingkungan sekolah ini, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak.
saja dari Bapak. Ada yang ingin kamu tambahkan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi pada intinya dari video ini, di proses menangani ya pada disiplin positif, yaitu dengan memberikan rasa aman dulu kepada anak ya. Jadi anak, tapi ini khusus untuk ini ya, ketika kita bukan sebagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tapi ketika kita terlibat mungkin kita perlu kesabaran ya, dalam prosesnya. Misalnya guru piket ketika mengetahui ada anak terlambat baru bisa menjalankan disiplin positif jika dia bisa sabar. Kadang kan kita lihat anak itu saja yang sering terlambat, nah sehingga memerlukan proses yang panjang. Nah, pada proses motivasi ya, teori motivasi, jadi anak secara estrinsik itu lebih suka menghindari hukuman. Jadi kalau bukan karena kesadaran, jadi anak taat ke sekolah itu disiplin, datang tidak terlambat karena dia menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, belum kepada proses untuk menghargai diri sendiri. Dia yakin dengan dirinya bahwa ketika saya rajin, ketika saya betul-betul disiplin, itu untuk diri saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan agar tidak dihukum. Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Nah, inilah yang akan kita usahakan di sekolah kita, bahwa anak betul-betul disiplin karena keinginannya sendiri. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Dengan proses restitusi salah satunya ya. Dengan tanya jawab. Yang pertama dengan melakukan validasi dulu ya. Ketika anak bersalah, kita tenangkan dulu. Dia gagal, identitasnya gagal ya. Karena dia sudah khawatir kena hukuman ya. Atau dia mendapat poin konsekuensi ya dari tindakan dia terlambat. Maka anak disampaikan lebih dahulu, oh enggak apa-apa kamu terlambat ya, wajar sebagai manusia kita pernah terlambat. Nah, enggak apa-apa, coba ceritakan terlebih dahulu apa penyebabnya kamu bisa terlambat. Maka anak akan cerita. Ini namanya menstabilkan identitas. Nah, setelah anak stabil, dia enak cerita dan sebagainya, baru kita validasi kesalahan. Betul ya, manusia itu memang pernah terlambat ya, tapi diingat ya, kalau kita sering terlambat, maka yang terjadi adalah ketika kita bekerja di lingkungan pekerjaan atau kita menjadi pegawai dan sebagainya, tentu pekerjaan kita tidak akan mulus, tentu karir kita tidak akan bagus ya. Karena orang tidak suka dengan orang yang terlambat. Nah, maka ini memvalidasi kesalahan supaya anak paham dengan kesalahannya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah dengan memvalidasi atau membangkitkan proses keyakinan kelasnya. Kamu di kelas ada keyakinan kelas? Oh ada, katanya kan. Nah, kira-kira kalau kamu terlambat itu apa yang dilanggar dari proses keyakinan kelas tersebut? Nggak tahu ya Pak, kalau anak jawab seperti itu, maka kita akan ingatkan. Kamu di kelas ada nggak peraturan atau keyakinan kelas yang menyatakan datang lebih awal? Nah, berarti yang kamu langgar adalah nilai kedisiplinan. Nah, kira-kira setelah masalah ini, kamu punya solusi nggak dari permasalahan tersebut? Oh, mungkin Pak, saya besok kalau mau berangkat sekolah, saya cek dulu supaya tidak ada barang tertinggal. Atau bensin motor saya cek dulu. Atau mungkin saya akan datang lebih awal karena ada yang membangunkan. Atau saya pasang timer di HP supaya lebih awal bangun. Misalnya.
ketika anak sudah menyampaikan solusinya tersebut, maka itu dianggap anak sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, dan proses restitusi sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu, saya yakin kita semua sudah melakukan itu semua. Tetapi satu langkah yang belum kita lakukan yaitu di keyakinan kelas. Nah, yang 1 dan 2 sudah kita lakukan, sering dan sangat sering kita lakukan. Tapi di proses ketiga, keyakinan kelas menyadarkan anak, itu belum kita lakukan. Ya. Jadi ketika anak seperti itu, maka yang terjadi adalah ketika anak merasa dia sudah menebus kesalahannya dengan hukuman, maka anak tidak akan mau lagi mengatakan itu kesalahan kami kemarin, kesalahan hari ini kami tidak akan terhitung lagi. Sedangkan guru menyatakan ketika anak berbuat salah satu kali, maka kesalahan itu akan berlanjut, tertulis, tercatat dengan baik. Ya, jadi miskonsepsi inilah yang harus kita perbaiki dengan anak. Ketika seorang guru menyampaikan cabut rumput, hitung sampai 100, ya, maka anak setelah menyelesaikan tugas tersebut, anak merasa tidak bersalah lagi. Sudah selesai dosanya, sudah selesai masalahnya. Gitu. Sehingga besok dia akan mengulangi lagi. Karena dia menganggap, saya kan sudah selesai masalah yang kemarin. Sudah beres. Gitu kan? Jadi ketika saya melakukan besok lagi, saya mengulang dari nol lagi. Nah, ini tidak habis-habisnya Bapak Ibu. Nah, sehingga diperlukan restitusi seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menguatkan atau proses keyakinan kelas ini dengan membentuk keyakinan kelas sesuai dengan tahapan. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya ya di proses keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Ya, salah satunya yaitu dengan ya, meminta anak untuk memberikan pendapat apakah sudah sesuai dengan pendapat anak-anak. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah bertanya kepada anak-anak bahwa betul poin-poin keyakinan kelas tersebut berasal dari mereka atau guru yang tuliskan? Nah, gitu. Mungkin Bapak Ibu yang wali kelas boleh menyampaikan bagaimana prosesnya sehingga dapat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kami persilakan. Bu, siapa yang duluan? Bapak Ibu? Bu Tiara, boleh duluan? Pakai mic, Bu, ya? Boleh. Yang pernah saya lakukan di kelas itu ketika membuat keyakinan kelas, ini konsep yang saya pikirkan kesepakatan kelas, Pak. Melalui demokrasi gitu, Pak. Jadi kita sama-sama, saya mencatat di depan papan tulis apa yang kalian inginkan, apa sih yang keluh kesah kalian di dalam kelas ini supaya kita tertib bersama. Jadi dengan begitu kan ada hal-hal yang kita pikir itu tidak penting, akhirnya termuncul. Ya. Jadi semenjak itu saya baru terpikir gitu, oh ternyata sama ini yang kita buat itu tidak semuanya mewakili perasaan peserta didik. Jadi kita lakukan seperti itu. Itu saja sih Pak. Ya, jadi Bu Tiara sudah melakukan ya, sudah melakukan dengan menanyakan kepada anak-anak tentang aspirasi mereka untuk keyakinan kelasnya. Ya, jadi Bu Tiara sudah secara demokratis menanyakan kepada anak-anak prosesnya, sehingga akhirnya terbentuklah keyakinan kelas mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu wali kelas yang lain bisa sharing di sini. Silakan.
Bu Diana, ya kita tunggu suara emas Bu Diana ya. Ya. Bu Anung juga sudah siap-siap sepertinya. Silakan Bu. Kalau di kelas Ya. Nggak punya. Ya. kalau di kelas 11 PS kemarin Ya. kalau itu dibuat saya sendiri Pak dua dulu kedua kelas maka tidak ada lagi dulu ada yang yang ini tidak sepakat dulu rasanya ini jadi yang sepakat itu apa ini jadi Ya, sesuai kesepakatan Bu ya. Baik, terima kasih Bu Diana. Mungkin wali kelas yang lain silakan. RSG. Oh iya Kak, ada tragedi ternyata ya. Dari proses pembentukan. Oh bukan ya. Jadi proses pembentukan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Eko, nah, sepertinya sudah siap. Ah, ya, bagaimana prosesnya Pak Eko? Ya, seperti Demokrasi ya. Ya, terima kasih Pak Eko. Siapa lagi yang wali kelas ya? Oh ya. Iya, iya. Baik ya. pengetahuan itu timbul dari Ya. saya. Jadi begini ya, Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya dari awal ya. Pertama itu ada 6 tahapan proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama betul yang Bapak Ibu sampaikan ya, sudah melakukan secara aspirasi. Yang kita lakukan itu adalah anak-anak mengambil butir-butir peraturan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak menuliskan peraturan terlebih dahulu yang ada di sekolah yang menurut dia harus dicantumkan di kelas. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di peraturan tersebut, peraturan di sekolah tadi, sehingga bisa ditampilkan. Contohnya ya, kemarin di kelas 10A, 10B ya, 10B ya. Nah, kita coba, ini saya nggak bisa mutar nih. Nah, pada prosesnya anak-anak ini ya, ditanya dulu peraturan. Nah, jadi prosesnya adalah dengan memberikan anak kesempatan untuk menuliskan satu peraturan, ya, peraturan di sekolah yang dianggap mereka akan dijadikan nilai kebajikan. Nah, misalnya tidak terlambat ke sekolah, itu kan peraturan. Nah, kemudian yang kedua, nilai kebajikan apa yang didapat dari peraturan tidak datang terlambat ke sekolah. Berarti nilai kebajikannya adalah disiplin, kerapian, ya. Nah, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan membuat kalimat-kalimat positif. Seperti tadi. Jadi ketika ada tidak terlambat datang ke sekolah, wajib piket, itu kalimat-kalimat negatif. Diubah menjadi kalimat positif. Silakan datang lebih awal. Kalimat positif. Kemudian yang keempat, dicek lagi, baru dibuatlah keyakinan kelas, kalimat keyakinan kelas. Yang kelima, disaring kembali, kira-kira ada enggak yang mau dibuang atau ada yang mau ditambah. Nah, yang terakhir baru ditempel di kelas, ditandatangani Bapak Ibu.
sepertinya itu yang belum kita lakukan. Ketika anak menandatangani ya proses dari pembentukan keyakinan kelasnya, maka anak secara bertanggung jawab sadar, ya. Dia sadar bahwa saya terlibat dalam proses tersebut, nah, gitu. Jadi mungkin kita kurangnya di situ saja ya. Jadi belum saya lihat belum ada yang tertempel di kelas mungkin ya. Nah, seperti itu. Sudah ada sinyal sepertinya? Oke, saya kirim refleksi ya Bapak Ibu. Sebelum itu kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, secara umum ya manusia itu memiliki kebutuhan dasar utama, yaitu ada 5 buah. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu ya setiap manusia ini akan bertahan hidup, berusaha untuk menghidupi kebutuhannya. Nah, bagaimana sih kebutuhan bertahan hidup itu? Kalau indikatornya terjadi pada siswa, yang pertama adalah anak akan selalu meminta izin ke kantin. Berarti kebutuhan dasar mereka adalah bertahan hidup. Mereka ingin makan, ingin ke WC, ya, ingin keluar dari kelas. Ini kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ternyata anak juga memerlukan itu, sama seperti manusia dewasa ya. Anak ingin diterima di kelompoknya, di lingkungan kelasnya, ingin diterima oleh guru-gurunya, walaupun anak tersebut merupakan anak dalam tanda kutip nakal. Anak ingin merasa dekat dengan gurunya. Mengapa mereka melakukan hal-hal yang kita sebut nakal tadi? Karena itulah kebutuhan dasar mereka. Ingin cinta dan kasih sayang tadi, ingin rasa diterima. Contohnya misalnya ketika Bu Anung misalnya ya, merasa kurang dihargai di kelas 12 IPA. Sebenarnya anak-anak di kelas 12 IPA ingin perasaan diperhatikan lebih. Padahal menurut Bu Anung sudah melakukan itu, gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa anak itu banyak sekali tingkahnya, karena kebutuhan dasarnya belum dipenuhi. Salah satunya yaitu tentang rasa diterima dan cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana juga sama juga pada kita, ketika kita tidak diterima di satu kelompok, tentu akan menghasilkan hal-hal yang negatif, ya kan? Tapi ketika kita diterima di satu kelompok, ya lingkungan kita, maka kita akan berprestasi, akan menunjukkan hal yang baik. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Indikatornya terjadi pada murid ketika menginginkan penguasaan adalah anak selalu merasa ingin menjadi pemimpin, bisa memerintah temannya. Bisa Bapak Ibu lihat di kelas ada anak yang lebih bicara, yang mungkin sombong seperti kelas IPA, ya kan? Kita anggap dia tanda kutip nih sombong nih. Nah, ya. Tetapi itulah karakter anak tersebut, dia ingin menjadi pemimpin. Maka kita berikan ya, keinginan mereka menjadi pemimpin tadi dengan membentuk kelompok-kelompok belajar, misalnya ya, menugaskan mereka dengan hal-hal lain. Nah, itu penguasaan. Nah, kemudian kebebasan. Setiap manusia menginginkan kebebasan. Bapak Ibu bayangkan kalau saya selaku kepala sekolah, Bapak Ibu ke sana sini tidak saya izinkan. Oh, tidak lama pasti berontak, ya kan? Karena kebutuhan dasar Bapak Ibu dalam kebebasan tidak saya berikan. Bapak Ibu ngajar saya dikte terus, ini salah, itu salah, itu salah. Nah, maka Bapak Ibu akan juga tidak akan menghasilkan sebuah prestasi, sebuah inovasi ya. Nah, itu ketika kebebasan tidak diberikan. Atau Pak Eko saya tahan, Pak Eko jangan pulang ya Jumat. Ya.
kita ada kegiatan nih hari Jumat, jangan pulang. Nah, Pak Eko tidak mendapatkan kebebasan itu, maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Begitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar, kebebasan. Kemudian kita juga sebagai manusia punya kebutuhan akan kesenangan. Pada saat mengajar ya, atau siswa ketika dia memerlukan rasa senang, perlu hal-hal yang menyenangkan ketika dia proses belajar tadi. Mungkin dengan menonton video, mendengarkan cerita, bapak ibu melucu sebentar ya. Komunikasi awalnya itu ya, tidak harus tegang terus ketika mengajar, tidak harus serius terus. Bahkan saya sempat menyampaikan kalau kita mengajar tuh paling lama 25 menit Bapak Ibu, itu yang serius sekali. Tekankan 25 menit itu kita sampaikan kepada anak. Anak-anak perhatikan, anak-anak perhatikan. Nah, kita sering sampaikan itu, dalam 25 menit kita menjelaskan. Setelah itu anak-anak akan buyar, tidak ada lagi. Maka yang kita lakukan tinggal penilaian di atas 25 menit itu. Nah, inilah kebutuhan-kebutuhan dasar pada manusia yang juga pada anak-anak harus dipenuhi. Ketika anak-anak tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka akan muncullah indikator-indikator dalam tanda kutip dia nakal, dia berbuat salah dan lain-lain. Nah, kemudian 5 posisi kontrol pada guru ya. Kita buka YouTube dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! 5 kali terus lambat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk setelah menyimak video tadi, Bapak Ibu sudah paham berada di posisi nomor berapa? Ya, Bapak Ibu. Saya sering memutar video ini berkali-kali, Bapak Ibu. Jadi saya kadang bisa di posisi penghukum, bisa di posisi pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman. Tergantung kadang-kadang situasi kita dan kesabaran kita, Bapak Ibu. Tapi memang idealnya adalah kita diharapkan pada posisi manajer. Saya tidak tahu apakah ketika kita sudah melakukan disiplin positif ini, sehingga tidak ada lagi posisi kita semua sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, tapi kita berada di posisi manajer semua. Apakah anak betul-betul bisa berubah? Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Mungkin saya minta satu dua orang memberikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Sehingga apakah benar-benar bisa gitu? Atau kalau kita semua terapkan, kita berada di posisi manajer, apakah anak akan berubah? Gitu ya. Karena kita kan belum pernah coba, tapi ketika kita sudah coba, nah, tentu ada proses kan, gitu. Memang kita tidak ada lagi hukuman, tapi kita berada di posisi pemantau rata-rata. Kita memberikan konsekuensi
ya, yang sudah kita lakukan. Tapi kita ingin naik level ke posisi manajer. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Pak Eko mungkin? Ya, mic ya, mic Bapak Ibu. Mic ya, silakan. Nanti giliran boleh. Sebelum kita akhiri karena materi sudah mau berakhir. Kira-kira dari posisi tadi bisa nggak kita naik level ke posisi manajer? Nah, menurut Pak Eko, silakan Pak. Bisa saja, Pak. Ya, bisa saja. Bisa saja. Cuma tinggal dari kesadaran siswa. Ya, menurut Pak Eko bisa ya. Tinggal sesuai dengan kesadaran murid gitu ya. Dengan semua guru setuju atau tidak untuk melakukan. Ya, posisi manajer. Mood kita kan setiap hari itu beda-beda. Betul. Ada emosional kita. Kadang-kadang bagus, emosinya pun bagus. Yang kita pada murid pun bagus. Kadang-kadang mood kita pas down, Ya. agak lebih ke siswa, dan sebagainya. Itu tergantung daripada kondisi situasi emosional itu. Ya, jadi menurut Pak Eko bisa kita lakukan menjadi seorang manajer dalam posisi kontrol diri dengan syarat harus sabar ya, kemudian kondisi emosional kita memang stabil gitu ya. Kemudian tergantung keadaan murid ya, jadi apakah murid itu betul-betul menyadari kesalahannya atau memang dia semakin memberontak ketika kita berada di posisi manajer dan dia merasa oh tenang, tidak ada hukuman atau penghargaan gitu Pak ya. Santai saja karena ini proses untuk menyadarkan anak ini yang harus kita perkuat berarti ya. Jadi sehingga ketika anak memang sadar dengan rasa atau pelanggaran yang dia lakukan sehingga anak sadar gitu. Berarti proses keyakinan kelas, kemudian dia meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di kelasnya sehingga dia tidak melanggar lagi. Baik, terima kasih Pak Eko. Beri tepuk tangan untuk Eko sebagai penutup jalan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi saya pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan. Mohon maaf bila terdapat kata atau salah penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita